Peserta diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan Angkatan 1 tahun 2023 berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke 3 tempat, yaitu Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, dan Kompleks Makam Bung Karno di Blitar. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam penerapan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan keistimewaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas sebagai ASN di Pemda DIY. Yuk ikuti perjalanan kami. Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat dan meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan menjawab isu-isu strategis nasional serta bela negara. Pada kunjungan ini, peserta diajak untuk lebih mengenali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus dapat menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan dengan menjadikan Pancasila sebagai pondasi dalam penyusunan kebijakan publik dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan tugas dengan penuh kejujuran dan bertanggung jawab, serta memahami pekerjaan bagian dari ibadah merupakan penerapan dari nilai ketuhanan. Memiliki kepedulian terhadap sesama dan sukarela menyelesaikan pekerjaan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, mencerminkan adanya nilai kemanusiaan dan persatuan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Sebagai ASN, perlu melakukan saring sebelum sharing agar tidak asal dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kalurahan Girikerto merupakan sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi di sebelah utara. Kalurahan Girikerto memiliki slogan Semar Dalil, merupakan akronim dari sejahtera, mandiri, religius, dan berbudaya dalam lingkungan yang lestari. Melalui penerapan slogan yang sekaligus menjadi visi misi, menghantarkan Kalurahan Girikerto menjadi desa mandiri budaya terbaik di DIY pada tahun 2022. Penerapan nilai-nilai religius termanifestasikan dalam toleransi umat beragama di Kalurahan Girikerto, seperti saling menjaga dan menghormati dalam kegiatan keagamaan masing-masing. Potensi alam di Kalurahan Girikerto dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai desa wisata. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Kalurahan Girikerto membentuk beberapa komunitas perekonomian seperti peternakan kambing, peranakan etawa, dan budidaya salak. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap potensi alam yang berlimpah tersebut, Kalurahan Girikerto rutin menjalankan tradisi Perawut yang memiliki rangkaian kegiatan kebudayaan seperti jatilan, campur sari, kubro siswo, ketoprak, dan wayang kulit. Dari kunjungan ini, kami dapat mengambil makna bahwa penerapan karakter Pancasila dapat selaras dengan nguri-uri kabudayaan yang tumbuh di masyarakat. Kota Blitar sering disebut dengan kota patria, kota lahar, dan kota proklamator. Kota ini adalah tempat Bung Karno menghabiskan masa remaja dan persemayaman di akhir hidupnya. Kali ini, kami berkesempatan mengunjungi Kompleks Makam Bung Karno di Desa Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, kota yang di dalamnya terdapat makam Bung Karno, rumah masa remaja, dan perpustakaan Bung Karno. Pada bangunan pokok makam Bung Karno, terdapat keunikan yang terletak pada atapnya yang berbentuk cungkup, terbuat dari bahan tembaga berbentuk sirip ikan 3 bersusun, 3 meruncing ke atas menuju ke puncak titik mustoko yang melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang dibekali ilmu selama mengarungi alam purwo, alam mulyo, dan alam wasono. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah Perpustakaan Bung Karno yang dibangun atas dasar keinginan untuk mengembangkan nasionalisme Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan kekaguman akan sosok Bung Karno.
Keberadaan perpustakaan Bung Karno ini menjadi ikon dan berfungsi mewujudkan Nation and Character Building Indonesia. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah Istana Gebang yang merupakan rumah masa remaja dari Bung Karno. Di dalamnya terdapat perabotan seperti meja, kursi, dan mesin ketik yang masih asli terjaga sejak dulu. Selain itu, terdapat meja yang pernah digunakan untuk pertemuan anggota PETA sebelum melakukan pemberontakan terhadap Jepang di bawah pimpinan Suprijadi. Bung Karno sebagai Founding Fathers memiliki banyak hal yang dapat diteladani, seperti sikap kepahlawanan dan nasionalisme yang membara hingga akhir hayatnya, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno selalu memiliki ide, gagasan, dan inovasi untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan terlepas dari penjajahan. Sebagai ASN, kita perlu meneladani sikap tersebut untuk terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik. Melalui ketiga kunjungan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan keistimewaan masih dan akan terus relevan sebagai dasar untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Pancasila yang berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia dimaksudkan bahwa adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Sejarah Indonesia telah mencatatkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya berasal dari nilai dasar kehidupan manusia yang luhur dan merupakan hal yang baik serta universal. Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan juga selaras dalam pelestarian kebudayaan. Sebagai posisi pemerintah memiliki tugas untuk terus menggali, menguatkan, dan melestarikan nilai-nilai luhur tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai ASN perlu ada perubahan mindset untuk menjadi lebih terbuka dengan pembaruan, dinamis dan adaptif dengan peradaban. Implementasi penerapan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan keistimewaan dirasa sangat relevan untuk diterapkan sebagai profil ASN untuk tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Sebagai penyelenggara Diklat IPWAK, Bandiklat DIY perlu menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok dan permainan peran untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses diklat. Selain itu, Diklat IPWAK mestinya memuat isu-isu aktual dan tantangan yang dihadapi bangsa dan daerah yang berkaitan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan keistimewaan. Mengingat Pusat Studi Pancasila belum cukup lama berdiri, yakni pada tahun 2018, diharapkan untuk dapat lebih menguatkan branding organisasi kepada masyarakat luas. Perlu adanya penambahan konten-konten kreatif terkini untuk mengenalkan wawasan Pancasila kepada publik lebih banyak lagi. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi akan sangat bermanfaat untuk pengembangan organisasi Pusat Studi Pancasila UPN ke depannya, serta mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Desa wisata sudah dikelola dengan baik, namun perlu ditingkatkan lagi untuk informasi konten publikasi online tentang desa-desa wisata di Girikerto. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih aktif dalam pengelolaan konten website dan sosial media, sehingga diharapkan masyarakat Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta dapat mengetahui update potensi desa dan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Di samping itu, dengan meningkatkan pengelolaan konten website dan sosial media akan sangat bermanfaat untuk pemasaran produk UMKM, hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan Kelurahan Girikerto. Setelah melaksanakan kegiatan visitasi ketiga lokasi, yaitu PSP UPN Yogyakarta, Kelurahan Girikerto, dan juga Komplek Makam Bung Karno di Blitar, tentu banyak ilmu baru yang kita dapatkan baik dari ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan juga keistimewaan DIY. Sebagai ASN Pemda DIY, sudah seharusnya kita selalu berpengembangan diri yang dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan menuntut ilmu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kantor, hingga masyarakat luas.